Halo guys, ketemu gua Ajong di Kotak Game. Ada sedikit yang beda karena tanggal 5 Juni waktu ini syuting ya, editingnya mungkin agak sedikit lambat. Kita dapat Nintendo Switch 2. Beruntung banget sebagai salah satu media di Indonesia ya, dapat duluan nih dibanding yang lain. Nah, mungkin banyak yang nanya kayak, "Bang, Switch 2 apa bedanya sama Switch yang pertama ini nih?" Lain ukuran ya, lu pasti ngeliat kayak ukuran agak gede. Cuma bakal kita bahas lagi nanti lebih lanjut. Tapi sebelum gua bahas lebih lanjut, kalian harus pencet tombol di bawah ini untuk like dan subscribe biar gua Ajong dan Kotak Game bisa kasih info yang keren-keren lagi ke depannya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung kita bedah bareng-bareng. Apa sih bedanya Switch 2 sama Switch 1? Apakah worth it untuk di-upgrade? Apakah worth it untuk lu beli ke depannya nanti? Langsung aja, sekarang kita bahas. Nah, pertama kali kayak lu lihat Switch 2, kayak pertama gua unboxing ya, gua buka dulu kan awalnya. Ada sesuatu yang paling mencolok, yaitu pertama di ukuran. Ukuran dari Switch 2 nih kayak kelihatan gede banget. Nggak cuma kelihatan, emang gede banget. Kalau lu megang tuh langsung kerasa. Dan menurut gua, yang paling menarik adalah layar 7,9 inci ini dibandingin sama Nintendo Switch yang pertama nih, ini jauh banget. Bisa lu lihat nih perbandingannya kayak, bahkan kalau misalnya lu lepas Joy-Con-nya gitu, Joy-Con dari Nintendo Switch 2, masih gedean ini daripada Switch 1 gitu. Dan menurut gua, nggak cuma layar aja gitu kan, yang mungkin orang kayak oke, layarnya lebih gede gitu kan, Switch 2 harusnya emang sesuai angka gitu. Enggak sih menurut gua, karena layar dari Switch 2 ini walaupun bukan OLED ya, mungkin itu ada sedikit trade off dari Switch pertama yang punya OLED version. Switch 2 belum, mungkin nanti, yaitu adalah ini support 120 Hz dengan resolusi 1080p dan ada variable refresh rate ya, VRR. Kalau lu main Switch 2 ini di tangan kita sebagai handheld ya, kayak lu megang gini, itu rasanya mungkin lebih enak, lebih nyaman dibanding Switch 1. Kalau memang menurut gua agak trade off-nya tuh ada OLED aja ya. Layar OLED mungkin muncul 1-2 tahun lagi untuk Switch 2, tapi untuk Switch 1 ini lu harus pakai LCD dulu gitu. Nih guys, udah kangen gue kan yang hilang 1 detik barusan. Tenang aja, karena gue bawa sejuta gimmicknya Nintendo Switch. Bukan Nintendo kalau nggak ada gimmick. Nah, gue pengen bahas sesuatu nih, yaitu ini. Yang menurut orang kayak, apaan bang gitu kan. Gue ada talinya. Ini wristband buat megang Joy-Con-nya. Tapi yang paling menarik adalah dengan fitur barunya Nintendo Switch 2, dimana kalau lu perhatiin di Joy-Con, di tengah sini tuh kayak ada lubang kecil. Gue nggak tahu kelihatan apa nggak, tapi di sini ada. Dan ini gunanya untuk sebagai mouse. Bingung kan lu? Nintendo Switch 2 pakai mouse kan? Bagusnya ini adalah tinggal pasang aja ya, se-easy itu, ceklek, dan ini bisa jadi mouse. Yang mana lucu, ini mungkin coba gue lihat aja ya, tapi di sini tempat wrist itu jadi ekor gitu, bener-bener literally mouse. Dan ini gimmick yang lucu dan gemesin dari Nintendo Switch 2. Dan pemakaiannya pun juga mudah juga ya, karena dengan lu pakai ini, dia bakal otomatis jadi mouse. Terus orang kan pada mikir ya, gimmick jadi mouse tuh biar apa gitu kan? Dan memang ini cuma gimmick dari Nintendo ya, karena emang Nintendo kan seneng banget ya buat gimmick-gimmick baru, gebrakan baru. Tapi buat gue adalah dengan adanya mouse, beberapa game kayak ARMS, nanti game khusus yang bakal butuh fitur ini, dan juga beberapa game AAA yang bakal butuh banget mouse. Misalnya main Cyberpunk itu for your information bakal dapat update dan upgrade di Switch 2. Lu bisa main Cyberpunk di Switch 2, lu bayangin PS4 kagak bisa mainin. Dan juga di Cyberpunk itu lu bakal pegang mouse yang lebih enak gitu. Terus untuk game-game strategi kayak Civilization, lu bisa pakai mouse buat kontrol yang lebih enak. Juga game-game misalnya FPS kayak Fortnite, lu bisa main Fortnite di Switch 2 pakai mouse, no problemo, karena emang enak banget gitu. Dan menurut gua ya, feel grip ini mungkin ada kritik dari gua, dari hal yang gue usaha adalah terlalu kecil ya. Sebenarnya kayak tangan gue yang gede ya, jadi kayak untuk klik kiri dan klik kanan gue harus nempel gini. Lo lihat nih, kayak nggak ada gap. Kalau kayak gini nanti tembus. Jadi kayak lo harus, tangan lo harus kecil. Kalau lo ada kanan enak banget ini. Ini bakal gue tunjukin, atau kelihatan apa enggak, tapi kalau bisa gue gerak itu ada mouse-nya kan tuh. Ada mouse-nya nih, gue gerakin. Nah ini mouse-nya bisa lo mainin di game. Dan gue udah tes, mouse-nya itu somehow akurat. Gue nggak paham dari Nintendo tuh pakai sensor apa untuk mouse. Tapi kayak lu naik turun itu kayak DPI-nya enak, lancar, nggak kencengan, nggak lambat, dan juga pixel akurasi juga enak gitu. Jadi menurut gue kudos deh buat Nintendo yang bisa bikin mouse di Nintendo Switch 2. Agak unexpected tapi keren. Cara lepas ini juga gampang, sama kayak lu ngelepas Joy-Con dari Switch 2 gitu, pakai tombol ini. Dia bakal lepas gitu kan. Dan ini karena Joy-Con kiri kanan lu bisa 2 mouse. Buat yang nggak tahu, handheld ini juga bisa main di docking juga. Dan lu colok di mana lu bisa connectin ke HDMI TV lu langsung. Dan ini jujur buat gua kaget adalah pengumuman di Nintendo Switch Direct. Mereka bilang, oke, bisa 4K, bisa gini, kayak 4K paling cuma upscaling doang. Nggak bos, 4K-nya 4K bagus dan support 60 FPS. Dan kalau dockingnya lu turunin resolusinya di TV, itu bisa sampai 120 Hz. Yang mana oke banget buat main game-game AAA di Nintendo Switch 2. Jadi buat gua ini udah cukup powerful
buat lu yang pengen main game AAA. Tapi buat lu yang emang Nintendo lover, game-game Nintendo, ini udah lebih dari cukup banget dan menurut gua worth it untuk lu pakai dan lu main sebagai daily driver gaming lu. Nah, terus mungkin banyak yang ngomong, emang gua harus beli Switch 2? Mungkin banyak yang nanya gitu. Kalau lu belum punya Switch, kayak lu mendingan langsung ke Switch 2 gitu, daripada lu beli Switch 1 dulu, karena menurut gua ini oke, sebenarnya masih oke. Cuma kalau lu bisa beli Switch 2, mendingan langsung ke situ. Lalu pertanyaan adalah, kalau gua punya Switch 1, perlukah upgrade? Jawabannya masih iya. Kenapa? Karena bakal ada versi upgrade dari game yang sebelumnya. Kayak lu beli game PS4, ada yang versi PS5, kurang lebih kayak begitu. Ini bakal lebih bagus lagi beberapa game yang lu punya. Kayak yang lu lihat, Joy-Con ini saat ini cuma ada item karena Switch 2 baru dijual yang versi black. Tapi gua harap nanti bakal ada versi yang biru merah kayak nanti yang Switch pertama, atau yang hijau kuning kayak Splatoon Edition gitu ya. Tapi ada yang beda adalah di versi magnetic Joy-Con-nya. Kalau lu lihat di sini, di belakang sini nih ada kayak ada trigger gitu ya, balik ZR belakang trigger. Dimana kalau lu pencet, nah ada kayak ngedorong nih, lu bisa lepas. Dan kalau mungkin nggak ke kamera ya, tapi di sini tuh kayak kalau lu tekan nih dia kayak ada ngedorong gitu. Nah ini fungsinya tuh buat ngedorong magnet dari magnetiknya. Jadi lu nggak harus kayak Nintendo Switch pertama yang lu slide, tapi lu tinggal tempel aja. Yang mana gue awalnya agak ragu kayak, oke, ini magnet gitu kan. Karena waktu itu ada umurnya ya secara teknis, dan kalau lu lihat di sini, ini kayak ada PCB nongol, gue tuh ngeri patah jujur. Tapi nyatanya bahwa engineer di Nintendo itu udah pinter, udah belajar dan ngerti. Game ini emang demografisnya untuk kayak anak-anak ya. Yang pasti mereka udah punya stress test sendiri dan bagus. Dan ini adalah hal yang gue kurang suka di Nintendo Switch pertama, karena tombolnya kecil untuk lu slide dan lu harus naikin ke atas. Kenapa gue benci? Karena Nintendo Switch gue di rumah itu bagian slidingnya ini ada yang error. Jadi ini kan punya kantor ya, jadi punya gue di rumah tuh kalau lu slide gini, kalau lu pelan-pelan gini, dia nggak ngedetect. Jadi punya gue terus gue kayak, gue gitu. Baru tuh dia kebaca. Di Switch 2 masalah ini tuh udah nggak ada karena versi magnetnya ini. Dan gue suka banget dari magnet adalah ini tuh bener-bener keras. Ini biar gue buktiin, gue bener ngiket gitu kan. Beda sama Switch pertama dimana kalau udah nge-slide itu kadang ngondoy. Itu beberapa Switch ada masalahnya kayak gitu, dan di Switch 2 magnetic lock-nya ini gue suka banget, dan gue harap Switch ini bisa lebih awet ya Joy-Con-nya. Lalu juga ngomong-ngomong tentang fitur baru di Switch 2, nggak cuma Joy-Con doang, tapi ada beberapa peningkatan kayak misalnya Bluetooth-nya yang lebih bagus. Dan yang menarik adalah untuk Nintendo Switch ini sampai Wi-Fi 6. Tapi kenapa nggak sampai Wi-Fi 7 ya? Bahkan di negara baju pun nggak banyak yang pakai Wi-Fi 7. Dan koneksi game-game di Switch 2 bukan game-game yang kompetitif yang bener-bener yang harus lu kenceng banget dan stabil. Jadi Wi-Fi 6 udah oke. Dan omong-omong tentang koneksi nih guys, dan gue ngomongin Joy-Con juga, mungkin ada yang nanya, bingung gitu. Kayak, ini tombol apa sih bang? Jadi kalau lu bandingin sama ini ya, Switch 1 ya, nih bedanya Switch 1 sama Switch 2 Joy-Con-nya. Jelas lebih gendutnya Switch 2 ya, lebih panjang. Tapi ada yang beda. Lu pasti nggak kalau lu sering main Nintendo Switch. Tombol C. C ini apa? Di sini soalnya nggak ada di Switch 1. Di C ini, tombol C ini, di Switch 2, ini tombol communication. Gunanya apa? Buat lu yang sering main game sama temen-temen lu, pasti lu butuh communication kan? Gak bisa lu main kayak babi gua tuh ribet deh, kayak lu, kayak gua ya di rumah main Nintendo Switch, terus gua colok HP gua ke Discord gitu, ngobrol gitu, kayak aneh banget. Ini Nintendo Switch 2, lu bisa langsung connect ke temen lu di Nintendo Friend List, lu bisa ngobrol langsung, dan kalau lu punya kamera, nah punya Nintendo Switch 2, lu bisa vid call. Yang mana kualitasnya, jujur gua udah lihat keren banget, tapi sayangnya kali ini kota game belum ada untuk kamera itu. Tapi itu gua vouch karena bagus banget. Nah, selain untuk masalah koneksivitas, pemakaian, juga mungkin ada beberapa kayak yang gua tuh butuh storage gede bang buat game. Apakah Switch 2 iyain? Nintendo Switch 2 minimal itu 256 GB. Beda sama Nintendo Switch pertama yang sekitar, gue lupa, sekitar 32 atau 64. Dan menurut gue agak kurang cukup, karena gue harus tambah SD card lagi. Jadi lu dengan beli Switch 2, ini storage-nya udah gede. Tapi kalau buat lu yang masih belum puas, bawah sini, di balik stand, itu ada tempat untuk lu tambahin SD card. Di balik stand ini, mungkin nggak kelihatan kamera, tapi ada lubang kecil, dan ini untuk SD card. Jadi kalau lu pengen nambah lagi gitu, game lu banyak, juta gitu kan, banyak banget ribuan, lu bisa nambah lagi. Tapi menurut gue 256 GB tanpa SD card pun menurut gue udah lebih dari cukup. Karena emang ya game-game Nintendo Switch emang ringan sih kan. Oke, gue udah bahas gimmick, gue udah bahas fitur-fitur baru Nintendo Switch 2. Terus apa nih yang baru di Nintendo Switch 2? Kayak apa sih yang bikin worth it? Ya itu adalah performa kan, pasti daging-dagingnya di dalamnya nih. Dan jujur untuk spek ini jauh banget dari Nintendo Switch pertama dan kedua. Dan buat lu yang kayak males compare, simpelnya gini. Lu tahu Breath of the Wild gimana di Nintendo Switch pertama, terus juga Hero Warrior yang agak sedikit clunky, bukan clunky sih, ada frame drop. Di Switch 2 konsisten 60 FPS dan lancar banget. Dan juga untuk beberapa game kalau lu punya di Nintendo Switch pertama, misalnya Mario
Mario Odyssey. Odyssey kan tuh ya game yang bagus banget di Switch 1, tapi di Switch 2 lu bakal dapat upgrade gratis. Buat lo yang penasaran gimana compatibility-nya Switch 2 ini untuk Switch pertama, misalnya ini game card Nintendo Switch 1 ya, Mario Odyssey. Ini bisa lu mainin di Nintendo Switch 2, yang mana boleh banget gitu kan. Kayak sesimpel lu masukin game card lu dan dia bakal ngedetect sendiri gitu. Seperti gue yang omongin tadi, misalnya di Super Mario Odyssey, di sini itu mereka dapat upgrade, yaitu dari sisi grafik juga performa, di mana mereka dapat refresh rate yang lebih tinggi dan lebih stabil. Gue lupa listnya apa aja, tapi yang gue mainin secara pribadi yang dapat Switch 2 itu pertama Super Mario Odyssey, juga Pokemon Scarlet Violet, itu mereka dapat upgrade. Dan untuk Pokemon Scarlet and Violet, upgrade-nya jauh banget. Jadi kalau lu suka Pokemon, lu pemain Pokemon, lu beli Switch 2, jujur, Scarlet and Violet upgrade-nya bagus banget. Tapi sayangnya ya, mungkin keluhan gua itu nggak semua game dapat upgrade secara gratis. Misalnya game Breath of the Wild, juga Tears of the Kingdom itu, lu untuk upgrade tuh bayar sekitar $8 or so, gue lupa. Dan agak disayangkan kenapa kalau gua harus bayar gitu ya untuk upgrade-nya, karena menurut gue harusnya gratis gitu. Tapi untuk beberapa orang mengiyakan kayak fine aja. Kenapa? Karena emang upgrade-nya tuh lebih bagus juga. Jujur secara pribadi gue belum beli upgrade-nya, tapi gue bakal penasaran bakal bagus apa, karena yang gue lihat itu udah keren banget. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, mungkin gue udah biasa main di Switch OLED juga gitu. Gue udah biasa ngeliat layar OLED, jadi pas main Switch 2 tuh bisa lah layar OLED. Mungkin yang jelas nunggu beberapa tahun gitu ya, kayak bagaimana Switch 1 dapetin OLED version-nya mereka. Di Switch 2 mungkin 1-2 tahun, paling cepat setahun kita bakal dapet layar yang bagus, layar OLED di Switch 1 gitu kan. Tapi overall untuk kayak game versi-versi upgrade-nya, terus gimana Switch 2 juga banyak gimmick gitu kan. Bisa voice call, lu bisa jadiin ini jadi mouse gitu kan. Joy-Con lu bisa jadi mouse, menurut gua hal yang worth it untuk di-upgrade buat lu yang udah punya Switch, dan game konsol yang like banget buat lu yang belum punya game handheld dan lu tertarik buat beli Switch gitu. Tapi baru kayak, oh Switch 2 udah keluar, gua saranin lu beli ini. Itu gua saranin. Nah, itu sedikit dari gue tentang Switch, tapi gue nggak mau berhenti dulu. Gue nggak mau stop dulu. Karena ada satu hal yang mungkin lu lirik, dia ada di sini, tapi belum gue bahas. Nih, docknya. Bedanya docknya yang di Switch 1 dan Switch 2, apa sih bang? Gitu kan. Apa sih bedanya ini sama ini? Pertama dari ukuran ya, dari ukuran jauh. Dan menurut gue dari sisi desain, di dock 1 ini, jujur aja ya, gue kurang suka. Kayak belakangnya gendut banget gitu, terus melengkung. Tapi ada gunanya di si gendut ini, ada gunanya. Yaitu adalah, bisa lu lepas. Bakal gue tunjukin. Di belakang nih ada AC adapter, juga ada HDMI output buat lo connectin ke TV, dan juga kabelan. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas. Yang pengen gue bahas ini nih, si kotak ini nih. Kenapa pengen gue bahas? Karena ini tuh sistem cooling di dock, dimana di Switch 1 ini tuh nggak ada sistem cooling sama sekali. Dan di sini nih ada, karena cara gue nggak bisa jelasin lebih teknikalnya lagi ya, kan makan waktu banyak. Tapi simpelnya, ketika lo ngedock Switch 2 lo di dock sini, terus lo colok gitu ya, ini tuh bekerja kayak gimana lo nge-overclock device lo. Kenapa gue ngomong overclock? Karena kalau lo colok di dock Switch 2 lo, terus lo colok lagi ke TV gitu kan, lo bisa main game Switch 2 dalam resolusi 4K. Ya gue nggak salah ngomong, lo nggak salah denger, 4K, yang mana bahkan untuk handheld portable PC ya, 4K tuh nggak bisa, beberapa nggak bisa gitu. Lu ngangkat game lo ke 4K kalau lu nggak pakai sistem upscaling atau AI upscaling, itu bakal berat banget. Nah, itu gunanya docknya di Switch 2, karena secara teknis tuh bakal di overclock, dan juga ada sistem cooling yang bakal ngedinginin Switch 2 lo, jadi nggak bakal overheat begitu kasarnya ya, dan teorinya seperti itu. Dan gue udah cek untuk di beberapa game, dan emang 4K, tapi frame rate lu bakal di cap di 60, walaupun ada triknya di mana TV lu yang 4K itu, kalau lu, gue lebih fokus, gue butuh frame rate, gue nggak butuh, walaupun TV gue 4K, gue nggak butuh 4K-nya banget. Tenang, di TV lu bisa turunin resolusi lu ke 1080p, dan nanti otomatis Switch 2 lu bakal ngedetect, oh TV lu 1080p, bukan 4K. Ya udah, kita main di 1080, resolusinya turun, tapi nanti refresh rate-nya naik ke 120. Cukup simple, tapi untuk beberapa orang yang nggak tahu dan pengen mainin game di TV di 120fps, bisa lu lakuin itu, inget aja. Nah, kan menjadi muncul ya pertanyaan kayak, gue pengen beli itu, tapi mahal. Menurut gue sih worth it sih untuk lu sekarang yang butuh gaming handheld, terutama pengen main game-gamenya Nintendo gitu kan. Tapi gue bakal bahas plus dan minusnya untuk lu yang pengen beli. Plusnya tuh tadi gue jelasin tadi, layarnya lebih gede, baterainya juga lebih bagus, punya Wi-Fi 6, Bluetooth connection, juga punya voice call, ada mic, docknya juga mantep, bisa nge-overclock Switch 2 lu, juga game lu bakal dapat upgrade gratis di Switch 2 untuk beberapa game. Itu banyak banget plusnya, keunggulan Switch 2 dibandingin Switch 1 atau Switch 2 yang pengen lu beli. Minusnya itu ada dua di gua. Pertama adalah Switch 2 itu beberapa game lu harus upgrade-nya, harus beli. Kalau gua senang banget main Legend of Zelda Tears of the Kingdom gitu kan. Tapi gua harus beli lagi gitu, upgrade kayak tapi ya gua juga main Pokemon, jadi gua mungkin main Pokemon aja gitu kan. Kedua adalah hal yang paling menohok, yaitu adalah
ini game konsol yang mahal. Di Indonesia, gue cek market yang official itu sekitar 10 juta. Dengan 10 juta, lu bisa beli gaming konsol lain, jujur. Tapi nggak portable dan bukan Switch 2. Tapi kalau lu punya dana 10 juta, nyasa jatuh aja gitu di lantai atau di mana, gue rasa tuh like buat 10 juta untuk beli Switch 2. Itu aja minusnya. Minusnya pun juga relatif kan, gue bilang itu gara-gara uang gitu. Jadi kalau lu ada uangnya, beli aja. Dan gue kalau ada uang juga bakal gue beli ini. Dan rencananya mungkin Natal kali gue beli gitu. Jadi, apakah worth it atau tidak? Worth it banget. Kalau gue nilai secara pribadi dari 0 sampai 100, gue bakal nilai Switch 2 itu 90 dari 100. 10-nya itu harga. Kalau harganya 6 jutaan, ini 100. 6 juta, 7 juta, atau seharga. Lebih dikit dari Switch 2 OLED, mungkin gue bakal kasih 100. Tapi untuk saat ini 90 dari 100. Jadi memang Nintendo Switch 2 ini benar-benar jauh improvementnya dibandingkan dengan Switch yang pertama. Mulai dari performa, fitur, sampai gimmick baru dengan gaya dan ciri khas Nintendo, bisa dibilang ini worth it banget buat kalian yang lagi cari konsol baru. Buat gua yang udah ikutin Switch dari awal-awal, memang evolusi Switch itu nggak terlalu signifikan dari Switch 1, Lite, V2, sampai OLED. Tapi Switch 2 itu benar-benar lompat, bukan evolusi, ini revolusi. Switch 2 itu baik dari sisi experience lu main sampai yang technical, ini jadi salah satu mahakarya dari Nintendo. Bukan sekedar nambah nomor aja dari Switch 1 ke Switch 2, tapi memang sebanyak itu peningkatan yang dirasain, apalagi buat gamers yang main dari Switch awal-awal ke Switch 2. Switch 2 juga cocok banget buat lu yang suka main game tapi mobile, baik itu traveling atau commuting, karena ya dari Switch pertama emang konsol handheld ini oke banget lu bawa kemana-mana. Dari sisi grip, Joy-Con yang kerasa mahal tapi nyaman dipegang, Switch 2 itu bisa jadi konsol rumahan lu, atau konsol yang lu bawa kemana-mana. Nah, mungkin buat lu yang mending beli atau nunggu Switch OLED turun harga, sebenarnya susah juga sih dibandingin. Switch OLED sama Switch 2 itu udah beda konsol, beda generasi, jadi nggak apple to apple kalau lu bandingin 1 sama 2. Nah, mungkin ada nih gamer hardcore yang nggak begitu klik sama game kasual Nintendo, karena ya kita kenal Nintendo itu family gaming system kan ya. Tenang aja, karena Switch 2 juga punya library yang isinya game AAA, buat sekarang lu bisa main Cyberpunk 2077 dengan FPS stabil di 60 FPS, yang mana gila banget buat konsol handheld kasual. Kalau lu dock ya jelas bisa lebih powerful, jadi rasanya nggak usah takut Switch 2 nggak kebagian lini game AAA yang powerful buat lu mainin ke depannya nanti. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah Nintendo Switch 2 ini udah memenuhi ekspektasi kalian sebagai hardcore gamer atau enggak nih? Gue pengen tahu. Dan sebelum kalian nonton video ini, coba gue pengen denger dan tahu kalian itu gamers yang mana nih? Apakah lu gamer Switch veteran, tertarik buat beli Switch, gamers mobile, atau hardcore yang suka main game AAA? Coba tulis komen di bawah, gue pengen tahu lu tuh gamers yang mana nih. Nah, itu aja. Tapi sebelum kita pamit, gue pengen lu coba like video ini dan subscribe kalau lu belum, dan coba komen tadi gue pengen tahu lu gamers yang mana. Dan itu aja dari gue. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dan kita bisa bahas-bahas gaming-gaming yang seru lagi. Dan gue pengen tahu apakah Switch 2 ini nanti di tangan lu pas tanggal 26 rilis seenak apa sih. Nah, itu dia dari gue, Ajong dari Kotak Game. Happy gaming dan see you soon.